Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti yang minggu sebelumnya sudah kita bahas, bahwa di dalam persamaan akuntansi itu ada prinsip, yaitu prinsip persamaan. Maksudnya apa? Yaitu aset itu akan sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Jadi aset harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah ini rambu-rambu yang sudah Ibu berikan dan ada di modul ya. Kalian bisa buka lagi modul kalian untuk mempelajari pembahasan ini. Nah ini adanya investasi awal, itu dimana nanti kasusnya aset akan bertambah, kemudian dan lain sebagainya. Ini juga tugasnya sudah Ibu berikan. Dari tugas kemarin masih bervariasi ya. Ada yang 100 nilainya, ada yang di bawah 100 juga. Dan Ibu yakin yang di bawah 100 itu kurang paham. Kenapa kurang paham? Pasti modulnya tidak dibaca. Ya, karena ada indikasi yang mengerjakan seperti tidak membaca modulnya. Makanya modulnya harus dibaca dan dipelajari dulu, dilihat dulu. Kalau kalian mempelajari kembali modulnya, kemudian kalian mendengarkan video yang kemarin Ibu berikan, Ibu yakin pasti kalian akan lebih paham. Nah, ini kita ulas sedikit lagi yang prinsip pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini yang pertama, adanya investasi awal pemilik perusahaan. Ini akan berpengaruh terhadap aset, di mana aset itu akan bertambah, liabilitas atau kewajiban kita tidak ada ya, tidak terpengaruh, dan ekuitas itu akan bertambah. Kemudian yang kedua, pembelian aset secara tunai. Nah ini akan mempengaruhi hanya satu akun saja, yaitu akun di aset. Nah tapi di aset ini nanti akan ada yang bertambah dan akan ada yang berkurang. Jadi nanti di aset, di kolom aset akan ada dua akun di situ, satu bertambah dan satu akun lagi akan berkurang. Untuk liabilitas dan ekuitas itu tidak ada pengaruh. Kemudian yang ketiga, pembelian aset secara kredit. Ini akan mempengaruhi asetnya akan bertambah karena kita melakukan pembelian, berarti ada barang yang masuk, dan karena di sini pembeliannya secara kredit atau utang, maka liabilitas atau kewajiban kita juga akan bertambah. Yang keempat, penerimaan pendapatan secara tunai atau kredit. Itu asetnya bertambah dan ekuitasnya juga bertambah. Nah ini nanti yang akan membedakan. Lalu yang membedakan di mana penerimaan pendapatan itu secara tunai dan kredit. Kalau tunai bertambahnya di mana, kalau kredit bertambahnya di mana. Nah ini nanti akan kita praktekkan langsung di transaksi. Jadi tapi dua-duanya, baik pendapatan tersebut sifatnya tunai ataupun pendapatan tersebut sifatnya kredit atau kita sebut dengan istilah piutang, itu dua-duanya akan masuk atau dicatat ke dalam akun aset. Ya, ke dalam akun aset dan akun ekuitas. Yang kelima, pembayaran biaya atau beban. Nah, ini akan berpengaruh terhadap akun aset, yaitu berkurang, dan ekuitas juga berkurang. Jadi aset dan modal itu akan sama-sama berkurang ya. Yang keenam, pengambilan uang tunai untuk pribadi atau sering disebut dengan istilah FRIV. Nah ini FRIV ini akan mempengaruhi akun aset dan akun ekuitas, sama seperti pembayaran biaya atau beban ya. Jadi sifatnya mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang terakhir di sini pembayaran atau pelunasan hutang. Ya, ini yang terpengaruhnya adalah akun aset dan liabilitas, di mana akun aset itu akan berkurang karena kita akan mengeluarkan harta kita untuk melunasi utang atau melakukan pembayaran utang, dan utang pun akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kalau udah dibayar pasti utang kita jadi tidak ada atau berkurang.
Nah itu rambu-rambu dari persamaan dasar akuntansi ini yang tidak boleh kalian lupakan, dan ini yang harus kalian pahami. Kalau kalian sudah paham ini, maka nanti pada saat kalian memindahkan transaksi ke dalam persamaan dasar itu akan jauh lebih mudah. Nah ya, untuk hari ini kita akan mencoba melakukan pemindahan atau pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah ini masih sama ya, kita contohnya ini minggu sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga di sini, hanya analisisnya. Jadi tahap pertama setelah ada transaksi, kalian dianalisis dulu seperti ini. Ini diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Analisisnya di sini, hasil analisisnya, hartanya itu akan bertambah di sisi kas. Ini kalian juga harus ingat pengelompokan aset, apa saja yang masuk ke dalam kelompok aset, apa saja yang termasuk ke dalam kelompok liabilitas, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kelompok ekuitas. Nah di kolom atau di kelompok aset itu salah satunya ada akun kas atau ada rekening kas. Nah ketika ada investasi atau uang masuk, jadi gini ibaratnya, sekali lagi ini minggu sebelumnya juga sudah Ibu bahas, sekali lagi untuk analogi kas ya, untuk kas ini logikanya atau prinsipnya kalian harus ingat saku kalian. Kas itu seperti saku, di mana keluar masuknya uang itu akan sangat mudah. Jadi kas itu ibaratkan saku oleh kalian. Ketika kalian mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang tunai, ya, kalau sifatnya yang tunai-tunai ya, kalau sifatnya yang tunai-tunai pasti itu akan masuk ke dalam saku, akan masuk ke dalam, akan sangat mempengaruhi kas ya, berurusannya dengan kas. Seperti ini diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai. Berarti ada, kalau investasi itu berarti ada penanaman modal atau ada pemasukan modal berupa modal ya. Uangnya uang tunai di sini, berupa uang tunai. Otomatis si uang tunai tersebut, kalau uang itu akan masuk ke dalam kas, ke dalam saku. Masuknya apa? Atau pengaruhnya apa? Yaitu kasnya akan bertambah. Jadi dari tadinya kas itu 0 ditambah modal 10 juta, berarti kasnya bertambah menjadi 10 juta. Nah ini investasinya tidak hanya berupa uang tunai ya, tetapi juga berupa peralatan kantor. Peralatan di sini masuk ke dalam kelompok mana? Kas, liabilitas atau ekuitas. Peralatan di sini merupakan harta. Otomatis harta ini atau peralatan ini akan masuk ke dalam aset, sehingga di sini yang terpengaruh adalah aset dua-duanya ya. Jadi di kolom 1, di kolom kas, karena ada uang tunai yang masuk 10 juta, kemudian satu lagi di kolom peralatan. Jadi kalian harus membuka rekening atau membuka akun peralatan kantor sebesar 500.000. Jadi hasil analisisnya ini, kasnya bertambah 10 juta, peralatannya bertambah 500.000, dan persamaan akuntansi ya di kolom modal atau ekuitas ini, karena ini kan sebagai modal ya, bertambah 10.500.000. Jadi digabungkan ya, dijumlahkan. Jadi modalnya itu pemilik servis sepeda motor ini, dia modalnya itu berupa uang kas dan berupa peralatan kantor sebesar 10.500.000. Kemudian yang B, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel. Sebentar, kita lihat langsung ke ini ya, yang A dulu ya, analisis yang A dulu. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ya, bentuk persamaan. Nah ini ya, kalau kita catat ke dalam persamaan akan seperti ini. Ini jangan lupa di sini ya, di sini
ini harus ada identitas dulu ya, identitas perusahaannya, jadi nama perusahaannya. Kemudian di sini adalah jenis pencatatan transaksinya. Di sini kita mau membuat persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini harus ditulis persamaan dasar akuntansi. Kalau misalnya ke depan kita akan membuat jurnal umum, maka di sini ditulis jurnal umum. Kemudian ini adalah periodenya ya. Jadi jangan lupa periodenya. Biasanya periodenya itu terhitung dalam 1 bulan. Jadi dari tanggal 1 awal bulan sampai ke tanggal 30 atau tanggal 29 akhir ya. Nah, tadi yang pertama itu kan ada investasi modal berupa kas 10 juta, maka kita tulis di sini. Ini ya di sini. Ya. Maka kita tulis di kolom kas 10 juta. Kemudian selain kas yang diinvestasikan adalah berupa peralatan sebesar 500.000 rupiah. Kita tulis di sini. Piutang perlengkapan itu belum ada ya, jadi kita strip saja. Kemudian, nah ini kan harta harus sama dengan utang ditambah modal. Di bagian ini yang terpengaruh adalah akun modal 10.500.000. Kemudian kalian tuliskan di sini ini apa? Ini berupa investasi awal. Jadi tinggal masuk. Nah anak-anak ya, jumlah kolom kasnya ini nanti akun di kolom asetnya atau di kolom hartanya ini tergantung dari transaksi. Jadi jumlah ini tergantung dari transaksinya. Ada berapa jenis akun yang muncul di transaksi tersebut. Ya. Nah sekarang kita lihat yang B. Nah, yang B, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar Rp60.000 untuk 1 bulan. Nah, ingat analisisnya, kita lihat dibayar sewa. Nah, untuk membayar sewa ini kita ambil uang dari mana? Dari kas kan ya. Jadi ada uang yang diambil. Uangnya dari mana? Ingat ada harta lancar ya, yaitu kas. Diambil dari kas, ngambil dari kas sebesar Rp60.000. Dan di sisi lainnya yaitu dari sisi modal atau dari sisi ekuitas juga berkurang sebesar Rp60.000. Sehingga kalau kita catat di dalam persamaannya akan seperti ini B. Tadi nah ini dikurangi tanda kurung di sini ya. Tanda kurung di sini. Ini tanda kurung ini menunjukkan bahwa artinya minus ya, berkurang Rp60.000 di sisi kas dan di sisi modal atau ekuitas. Lalu kita langsung jumlahkan ya. Langsung kita jumlahkan 10 juta dikurangi 60.000, maka hasilnya adalah Rp9.940.000. Ini kolom piutang, kolom perlengkapan, kemudian kolom peralatan tetap sama ya, 500.000, masih belum ada penambahan ya, maka jadi 500.000. Kemudian akun akumulasi penyusutan belum ada, utang juga belum ada, dan modal. Nah di sini modal Tuan Baharudin kan tadi di kasus yang B karena membayar membayar peralatan ya yang tadi soalnya. Nah, maka bentuknya akan seperti ini ya, yang C. Ini tadi di sisi perlengkapan bertambah sebesar Rp400.000, maka tambahkan oleh kita Rp400.000 di sisi perlengkapan. Kemudian sisi peralatan
sebesar 1 juta. Masukkan oleh kita 1 juta di sini. Di sisi ininya yang terpengaruh, maaf tadi ya bukan modal ya. Yang terpengaruh adalah utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena kita melakukan pembeliannya secara kredit, yang dari tadinya tidak punya utang menjadi punya hutang sebesar berapa? 1.400.000 rupiah. Modalnya ini tidak terpengaruh. Kenapa? Karena memang tidak ada uang yang diambil, uang tunai yang diambil atau ya uang tunai yang bertambah. Ya, tetapi di sini yang terpengaruhnya adalah akun utang usaha. Nah, itu ya untuk kasus yang ketiga. Selanjutnya kasus yang keempat, yang D. Nah, di sini ya, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Nah, ini diterima. Kalau ada kata diterima, itu secara otomatis pasti adalah ada penerima, ada pemasukan. Nah, ini berarti yang terpengaruh adalah di sisi aset, yang terpengaruhnya adalah jasa. Ya, berarti ada uang tunai yang masuk ke dalam kas sebesar 1.600.000 rupiah. Dan otomatis di sisi ekuitas itu ada modal yang bertambah sebesar 1.600.000. Lalu kalau kita tuliskan ke dalam persamaannya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, yang D. Oh, ini tadi ya dijumlahkan ya. Ini kalian jumlahkan dulu. Nah, maka akan jadi seperti D. Yang D ini di sini kasnya akan bertambah 1.600.000. Akun lain tidak ada terpengaruh. Masuk lagi ke dalam akun ekuitas atau modal Tuan Baharudin. Ini 1.600.000. Keterangannya apa ini? Ini berupa pendapatan servis. Lalu kita jumlahkan ya. Setelah dijumlahkan, maka ini 9.940 ditambah 1.600.000 hasilnya 11.540. Piutang masih belum ada. Kemudian perlengkapan tadi masih 400.000. Peralatannya bertambah ya, dari tadinya 500 di sini yang C itu bertambah 1 juta, jadi di sini 1.500.000. Utang juga masih tetap 1.400.000 ya. Modal Tuan Baharudin ini menjadi 12.040.000 rupiah. Jadi 10.440 ditambah 1.600.000. Yang selanjutnya kasus atau transaksi ke-5 atau E ya, transaksi ke E. Nah, ini dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 2014 sebesar 200.000. Kalau ada kata dibayar, pasti itu pengaruhnya adalah ke kas. Pasti ada uang yang akan kita keluarkan ya, akan ada uang yang kita keluarkan sebesar 200.000 rupiah. Berarti ini analisisnya adalah harta di kolom kas itu akan berkurang 200.000 rupiah dan modal akan berkurang 200.000 rupiah. Kalau dicatat maka akan jadi seperti ini, yang E ya. Ini ya. Jadi dibayar beban listrik dan air ya 200.000. Berarti ini minus 200.000 di kolom kas dan minus 200.000 di kolom modal Tuan Baharudin. Kalau kita jumlahkan ini 11.540 dikurangi 200.000 maka jadi 11.340 ya. Kemudian ini masih sama. Kemudian di kolom modal ini menjadi 11.840. Dan untuk kasus yang F sekarang, transaksi yang F, ini telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000
Rp50.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Ingat, faktur itu kalau di bukti transaksi itu masuk ke dalam bukti transaksi untuk penjualan atau pembelian secara kredit ya. Nah, ini berarti di sini jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Artinya berarti perusahaan memiliki piutang ya. Jadi ada utang, ada piutang. Bedanya apa? Kalau utang itu adalah kewajiban kita. Jadi kita melakukan pinjaman atau kredit kepada orang lain. Tapi kalau piutang itu berarti kebalikannya. Kita meminjamkan atau mengkreditkan kepada orang lain. Nah, sehingga di sini analisisnya di kolom harta ini utangnya akan bertambah, piutangnya bertambah sebesar Rp750.000 karena ini pendapatan kita yang harus kita dapatkan, tetapi belum kita dapatkan. Artinya kita nganjukan, kita mengkreditkan sebesar Rp750.000. Di ini piutang bertambah Rp750.000 dan modalnya bertambah Rp750.000. Lalu kalau kita catatkan transaksinya ke dalam PDA, ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi di kolom piutang bertambah Rp750.000 dan di kolom modal bertambah Rp150.000. Sehingga kalau dijumlahkan, kita jumlahkan semua hasilnya seperti ini. Terus yang G ya, transaksi G. Nah, transaksi G dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250. Ada kan di tanggal yang kasus B ya, di kasus B itu membeli membeli perlengkapan secara kredit. Nah, hari ini di G ini ya, sebagian utangnya dibayar sebesar Rp250.000 sehingga analisisnya akan menjadi kolom harta. Di aset ya atau harta itu kas akan kas akan berkurang karena apa? Kita mengambil uang sebesar Rp250.000 untuk melakukan pembayaran. Jadi kasnya berkurang Rp250.000 dan utangnya pun berkurang sebesar Rp250.000. Lalu kalau kita catatkan di dalam persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kayak ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Yang ini ya. Ini kasnya berkurang Rp250.000 dan liabilitasnya atau utang usahanya berkurang juga Rp250.000. Maka ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya silakan kalian lihat atau pahami di modul sama ya. Jadi dari hasil analisis kalian pindahkan, Nah, untuk ada tugas di form kalian isi itu. Persamaan akuntansi, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian analisis dulu si transaksi tersebut. Analisis pengaruhnya terhadap kolom aset, pengaruhnya kepada akun apa saja, di kolom liabilitas kepada akun apa saja, ekuitas juga sama. Baru kalian buat persamaan dasar akuntansinya, PDA-nya. Lalu pindahkan hasil analisis tersebut ke dalam PDA. Nah, itu untuk pertemuan kali ini.
pembelajaran yang Ibu sampaikan sampai di sini ya, sampai persamaan dasar akuntansi. Nah, ini silakan kalian tugasnya kerjakan. Waktunya Ibu berikan sangat leluasa sekali, yaitu sampai dengan hari Selasa depan ya, hari Selasa depan. Berapa berarti Selasa depan? Ya, sampai 1 minggu lah ya. Jadi waktunya 1 minggu, masih banyak waktu kalian untuk memahami. Intinya kalian silahkan buka lagi modulnya, pelajari lagi modulnya. Kalau memang udah mentok ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan ke Ibu melalui personal message ya, lewat PM aja. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.